Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sania Azhari. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang komunikasi organisasi. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang 3 pokok pembahasan. Yang pertama ialah pengertian komunikasi organisasi, yang kedua ialah unsur-unsur komunikasi, dan yang ketiga ialah bentuk-bentuk komunikasi. Di sini saya akan mulai menjelaskan dari yang pertama, yaitu pengertian komunikasi organisasi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang pengertian komunikasi organisasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi, karena suatu organisasi tidak akan berjalan dengan lancar apabila komunikasi di dalamnya itu buruk. Di dalam suatu organisasi, kita harus saling berikatan dan berkomunikasi dengan baik. Karena antara satu bagian dengan satu lainnya ialah memiliki keterikatan tugas yang sangat signifikan. Suatu organisasi akan mempunyai bagian-bagian atau orang-orang atau organ-organ di dalamnya yang memiliki tugas saling berkaitan. Jadi, apabila suatu organisasi yang tidak dilandasi dengan komunikasi yang baik, maka organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik pula. Suatu organisasi yang baik akan melahirkan komunikasi yang baik pula. Untuk mencapai suatu organisasi yang baik, komunikasi sangatlah penting bagi organisasi tersebut. Keterikatan satu dengan yang lainnya, komunikasi antara satu anggota dengan yang lainnya sangat berikatan agar organisasi tersebut bisa dijalankan dengan baik. Organisasi sendiri adalah satu organ sosial yang memiliki keterikatan antara satu anggota dengan anggota lain yang memiliki tugas yang berterikatan pula antara satu anggota dengan anggota lain. Oleh karena itu, komunikasi sangat penting di dalam suatu organisasi. Organisasi tidak akan berjalan dengan lancar apabila komunikasi di dalam organisasi tersebut sangat buruk. Contohnya, apabila suatu organisasi dia memiliki komunikasi yang sangat baik antara anggota dengan anggota, antara anggota juga dengan atasannya, antara anggota dengan bawahannya, maka suatu organisasi tersebut akan menjadi satu kekuatan karena organisasi tersebut dilandasi dengan komunikasi yang baik dan tidak terjadinya di dalamnya perpecahan, karena semua tugas yang di dalam organisasi tersebut, anggota-anggota tersebut telah berikatan dengan komunikasi yang baik sehingga mencegah terjadinya hoaks. Di sini menurut Henry Meadsbank, secara umum sebuah organisasi memiliki 5 elemen. Yang pertama ialah the operation core. The operation core merupakan satu pekerjaan yang dimana memproduksi barang atau jasa. Di sini di organisasi yaitu menyediakan jasa. Oleh karena itu elemen yang pertama ini merupakan didikan agar suatu anggota dari organisasi tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Misalnya, orang-orang yang ada di organisasi organisasi tersebut yang sudah berpengalaman mengajarkan bagaimana cara berorganisasi kepada orang-orang yang baru masuk dalam organisasi tersebut. Jadi menguatkan orang-orang baru agar orang-orang itu mengerti apa tujuan dari organisasi tersebut, apa tujuan dan maksud dari organisasi tersebut, dan apa yang ingin dicapai dari organisasi tersebut. Yang kedua ialah the strategy effect, yaitu pemimpin atau manajer teratas. Di sini manajer teratas yaitu pemimpin dari organisasi tersebut. Pemimpin dari organisasi tersebut haruslah bersifat loyalitas kepada waktu, karena apabila ia sendiri loyalitas kepada waktu, maka anggotanya akan loyalitas pula terhadap waktu. Di sini pemimpin di sini harus menggunakan beberapa cara agar lebih dekat dengan bawahan-bawahan di
di dalam organisasinya tersebut. Seorang pemimpin harus bersifat adil, harus juga bersifat tanggung jawab, karena memegang satu organisasi itu tidaklah mudah. Harusnya memiliki tanggung jawab yang besar, karena yang ia pimpin ialah beberapa orang dengan beberapa pemikiran pula. Ketiga ialah the middle line. Di sini, the middle line adalah manajer yang berfungsi menyampaikan atau menghubungkan antara the operation core dengan the strategy effect. Ada beberapa organisasi yang anggotanya tidak bisa menyalurkan apresiasinya secara langsung dikarenakan keterbatasan tempat dan keterbatasan jangkauan. Oleh karena itu, ada beberapa orang yang berfungsi untuk menyampaikan suatu apresiasi dari anggota kepada pemimpin atasan organisasi tersebut. Yang keempat ialah the teknostruktur, yaitu yang ditugaskan melaksanakan suatu bentuk standarisasi untuk suatu organisasi. Yang dimaksud di sini ialah apabila seorang ingin masuk dalam suatu organisasi, maka ada standar yang memang dibuat untuk bagaimana cara orang yang ingin masuk ke dalam organisasi tersebut bisa masuk ke dalam organisasi tersebut. Misalnya dengan yang pertama pendaftaran, yang kedua tes A, yang ketiga tes B, seperti itu. Jadi fungsi orang-orang ini untuk menyeleksi mana yang layak masuk organisasi tersebut dan mana yang tidak layak untuk organisasi tersebut. Yang kelima atau yang terakhir adalah the staff support. The staff support ini ialah seluruh anggota yang ada di dalam organisasi tersebut. Staff support ini untuk menjalankan sebuah sistem organisasi agar berjalan dengan lancar, yang mana manajer sebagai pemimpinnya, sekretaris sebagai satu kelompok yang memang harus bekerja sama untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Perlunya elemen-elemen ini untuk melancarkan suatu organisasi agar dapat organisasi tersebut menjadi organisasi yang layak, yang bisa mencapai tujuan organisasi tersebut. Kesimpulannya ialah komunikasi organisasi ialah organisasi yang ada di dalam komunikasi untuk proses pertukaran informasi antara satu orang dengan orang lain untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Oleh karena itu, komunikasi organisasi itu adalah pokok penting dalam suatu organisasi untuk melancarkan atau menjalin hubungan antara satu anggota dengan anggota lainnya. Materi yang kedua ialah unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi semakin berkembang dari mulai zaman Yunani hingga sekarang. Unsur-unsur komunikasi pada zaman Yunani yang disampaikan oleh Aristoteles ialah hanya punya 3 unsur. Yang pertama, siapa yang memberi atau siapa yang bertanya, atau sering disebut dengan komunikator. Dan yang kedua ialah apa pesan yang disampaikan. Yang kedua disebut dengan pesan. Dan yang ketiga ialah siapa yang menerima pesan tersebut, yang disebut dengan komunikan. Pada zaman itu, komunikasi yang sangat berkembang ialah komunikasi massal, seperti pidato dan retorika. Oleh sebab itu, banyak para ahli yang mulai menyampaikan argumennya atau menurutnya bagaimana unsur-unsur komunikasi tersebut. Ada yang menyatakan menurut Claude Shannon dan Warren Weaver, unsur komunikasi yaitu pengirim, transmitter, penerima, tujuan, dan signal. Kesimpulan tersebut diambilnya berdasarkan studi yang mereka lakukan melalui pengiriman pesan dan juga telepon. Oleh karena itu, memang unsur-unsur komunikasi pada zaman terdahulu banyak macam unsur-unsur yang dikemukakan oleh para ahli. Tetapi secara universal, unsur-unsur komunikasi yaitu ada 6. Yang pertama ialah komunikator.
Komunikator ialah orang yang menyampaikan pesan dalam suatu komunikasi. Orang yang menyampaikan pesan ini haruslah memiliki bahasa yang baik, harus juga memiliki mimik muka yang baik agar komunikasi yang disampaikan dapat diterima oleh orang yang menerima pesan tersebut. Yang kedua ialah pesan atau informasi yang ingin disampaikan. Suatu informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator haruslah bersifat benar atau tidak hoaks, karena kebenaran dalam penyampaian informasi yang akan disampaikan komunikator akan diserap oleh komunikan atau penerima pesan. Jadi pesan yang diambil oleh komunikator haruslah bersifat benar dan ada kevaliditannya, karena suatu informasi itu akan bisa jadi disampaikan kembali oleh komunikan kepada komunikan lainnya. Yang ketiga ialah sarana komunikasi atau channel. Di sini sarana komunikasi atau channel disebut juga dengan media. Media penyampaian dari komunikasi ini, seperti medianya dengan cara penyampaian langsung oleh orang banyak atau face to face, atau juga penyampaian massal dalam mimbar atau pidatonya. Yang penting seorang komunikator menyampaikan pesan yang benar oleh khalayak ramai atau oleh komunikan itu sendiri. Yang keempat ialah komunikan atau receiver. Komunikan ini adalah orang yang sangat penting selain juga komunikator, karena komunikan ini adalah orang yang akan menerima pesan dari komunikator tersebut. Orang yang menerima pesan ini harus menyaring mana yang benar dan mana yang salah dari komunikasi yang mereka lakukan tersebut. Komunikan ini berfungsi untuk menyerap apa pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang kelima ialah feedback atau umpan balik. Apabila komunikator dan komunikan ada feedback atau umpan balik antara komunikator dan komunikan, maka baiklah komunikasi yang berlangsung, karena bisa dilihat bagaimana ekspresi komunikan dan komunikator, apakah ia menerima pesan tersebut atau tidak. Maka dari itu feedback atau disebut dengan umpan balik ini sangat penting dalam unsur-unsur suatu komunikasi. Dan yang keenam adalah dampak atau efek yang berlaku setelah komunikasi tersebut. Efek ini berbeda dialami komunikan sebelum dan sesudah menerima pesan. Efek ini bagaimana komunikan dan komunikator itu menyampaikan pesan dan apa efek yang terjadi di dalamnya. Oleh karena itu, efek ini juga termasuk unsur-unsur dalam komunikasi. Di sini saya akan menyampaikan materi yang ketiga, yaitu bentuk-bentuk dari komunikasi. Ada beberapa bentuk dari komunikasi. Bisa disimpulkan bahwasanya bentuk komunikasi itu ada 4. Yang pertama ialah komunikasi personal atau personal communication. Personal communication ini dibagi menjadi 2, yaitu komunikasi intrapersonal dan juga komunikasi interpersonal. Saya akan membahas komunikasi intrapersonal terlebih dahulu. Komunikasi intrapersonal ialah komunikasi antara diri sendiri. Maksud dari komunikasi ini ialah kita menyampaikan suatu pesan kepada diri sendiri, ditangkap oleh diri sendiri dan disimpan oleh diri sendiri pula. Contoh dari komunikasi intrapersonal ialah komunikasi seperti doa, tafakur, berimajinasi, dan lainnya. Komunikasi ini termasuk juga dalam bentuk komunikasi, karena komunikasi ini ialah komunikasi yang sering dilakukan oleh semua orang, karena berimajinasi, berdoa, pasti orang pernah melakukannya. Yang kedua ialah komunikasi interpersonal, yaitu komunikasi antara satu orang komunikator dengan satu orang komunikan bertatap muka atau secara langsung. Komunikasi ini memudahkan seorang komunikator untuk mendapatkan feedback balik dari komunikan tersebut, karena
Ia bertemu langsung dan melihat mimik wajah dari komunikan tersebut, melihat apa ekspresi yang akan kita dapat saat memberitahu pesan tersebut dan bagaimana pesan tersebut dicerna oleh komunikan. Yang kedua ialah komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dapat diartikan ialah komunikasi tatap muka antara satu orang komunikator dengan 2 atau 3 orang komunikan atau lebih. Guna maksud bertujuan untuk melancarkan komunikasi yang dikehendaki, seperti berbagi informasi atau sebagainya. Komunikasi kelompok ini juga sering dilakukan, seperti komunikasi antara kelompok A dengan kelompok B. Untuk mencapai atau untuk mengerjakan suatu tugas, kita berkomunikasi kelompok antara seorang komunikan dengan 2 atau 3 orang komunikator. Seperti dijelaskan, sepertinya contohnya ialah presentasi di kelas. Yang ketiga ialah sering disebut dengan komunikasi organisasi. Di sini komunikasi organisasi ini ialah pertukaran informasi antara komunikan dan komunikator yang berada dalam satu organisasi. Jadi satu organisasi tersebut akan menyampaikan informasi tapi untuk kalangan organisasi tersebut saja. Seperti komunikatornya adalah seorang ketua dari organisasi tersebut dan komunikannya adalah beberapa orang anggota dari organisasi tersebut. Fungsi ini untuk pertukaran informasi atau bagaimana cara ketua menyampaikan maklumat atau perintah untuk anggotanya agar dikerjakan, karena organisasi memiliki beberapa bagian yang saling keterikatan, menjadikannya perlu komunikasi yang baik antara satu orang dengan orang lain, antara kelompok tersebut. Oleh karena itu, komunikasi organisasi ini sangat penting dalam satu organisasi tersebut. Dan yang keempat ialah komunikasi massal. Komunikasi massal ini ialah antara satu orang komunikan dengan ramai atau massa antara satu orang komunikator dengan massa atau orang ramai sebagai komunikan. Sekian penjelasan dari saya tentang materi pengertian komunikasi organisasi, unsur dan juga bentuk komunikasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pemateri yang kedua akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dalil Wasilah dari kelompok 1 yang berjudul makalah kami sifat komunikasi organisasi dari mata kuliah manajemen organisasi. Di sini saya sebagai pemateri kedua ingin menyampaikan 1. Sifat komunikasi. Ada 4. 1. Yaitu tatap muka atau face to face. Dimaksud ini adalah suatu bentuk komunikasi yang mempertemukan secara tatap muka komunikator dengan komunikan. 2. Media komunikasi, yaitu kegiatan seseorang berkomunikasi dengan menggunakan media, yaitu pertama, komunikasi dapat dilakukan di mana saja. 3. Verbal atau lisan, tulisan, dan cetak, yaitu pesan yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. 4. Nonverbal, yaitu isyarat atau bergambar, yaitu komunikator berkomunikasi kepada komunikan dengan suatu isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol pakaian, dan intonasi suara. 2. Berikutnya adalah jaringan komunikasi formal. Ada 3 struktur, yaitu 1. Komunikasi ke bawah atau
downward communication, yaitu aliran pesan dari atasan atau pemimpin kepada bawahan. 2. Komunikasi ke atas, upward communication, yaitu pemimpin memberikan petunjuk keberhasilan suatu pesan yang disampaikan kepada bawahan. 3. Komunikasi horizontal, yaitu biasanya bersangkutan dengan tugas-tugas atau tujuan kemanusiaan seperti koordinasi, pemecahan masalah, penyelesaian konflik. 3. Yaitu jaringan pengelolaan informasi, yaitu terdapat dua. Pertama, informasi yang kegiatannya yang pindah dari orang satu ke orang lain. Kedua, komunikasi kegiatan yang mirip dengan kegiatan organisasi lainnya, yaitu penjualan, pemasaran, keuangan, produksi. 4. Yaitu jaringan fungsional komunikasi, yaitu jaringan regulasi, jaringan inovatif, integrasi, dan informatif edukatif. Masing-masing jaringan ini terkait dengan satu atau lebih tujuannya, yaitu kesesuaian moral dan pelembagaan. 5. Yaitu dimensi jaringan komunikasi, yaitu meningkatkan perhatian pada detail pekerjaan di suatu organisasi bisnis dan pola komunikasi dalam struktur tersebut. 6. Yaitu karakteristik jaringan individu, yaitu informasi harus dapat diterima dan disebarluaskan, instruksi yang diberikan atau diterima, persetujuan diberikan atau diterima, kegiatan pemecahan masalah. Berikut adalah pola komunikasi yang bertujuan untuk mengusulasi dan mempelajari sifat umum, sistem penanganan informasi tertentu. 7. Yaitu dampak jaringan komunikasi tertentu, yaitu untuk mencapai keputusan tentang dampak jaringan pada pengembangan struktur internal organisasi dan kinerja kelompok tugas operasi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Yaitu jaringan fungsional komunikasi, yaitu jaringan regulasi, jaringan inovatif, integrasi, dan informatif edukatif. Masing-masing jaringan ini terkait dengan satu atau lebih tujuannya, yaitu kesesuaian moral dan pelembagaan. 5. Yaitu dimensi jaringan komunikasi, yaitu meningkatkan perhatian pada detail pekerjaan di suatu organisasi bisnis dan pola komunikasi dalam struktur tersebut. 6. Yaitu karakteristik jaringan individu, yaitu informasi harus dapat diterima dan disebarluaskan, instruksi yang diberikan atau diterima, persetujuan diberikan atau diterima, kegiatan pemecahan masalah. Berikut adalah pola komunikasi yang bertujuan untuk mengusulasi dan mempelajari sifat umum, sistem penanganan informasi tertentu. 7. Yaitu dampak jaringan komunikasi tertentu, yaitu untuk mencapai keputusan tentang dampak jaringan pada pengembangan struktur internal organisasi dan kinerja kelompok tugas operasi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya dari kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Langsung saja, nama saya Julpan Saputra. Di sini saya akan membahas ada 3 pembahasan, yaitu iklim komunikasi, budaya komunikasi, dan media komunikasi. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu iklim komunikasi. Yang pertama tentang fleksibilitas. Arus dan dinamika informasi yang ada di dalam perusahaan harus dipandang sebagai suatu yang fleksibel. Ini mengandung arti bahwa komunikasi jangan sampai memiliki sifat yang kaku.
Jika komunikasi tersebut memiliki kekakuan tersendiri, maka anggota organisasi atau karyawan perusahaan akan sulit menyampaikan apa yang menjadi pendapatnya. Iklim komunikasi selanjutnya adalah iklim komunikasi yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab artinya setiap pesan dan informasi yang ada dalam organisasi tersebut harus bisa dipertanggungjawabkannya dengan baik. Bila ada informasi yang justru melemahkan kekuatan perusahaan tertentu, ini bisa merusak kepercayaan diri setiap anggota dan dapat menyebabkan kekacauan tersendiri. Salah satu faktor penyebab gagalnya komunikasi dalam organisasi adalah tidak adanya iklim komunikasi yang bertanggung jawab. Komunikasi juga harus memiliki standar-standar tersendiri. Dilihat dari dimensi ini, kita bisa melihat contoh bagaimana sebuah perusahaan menetapkan SOP terkait dengan proses interaksi antar karyawannya. Paling mudah misalnya adalah pengaturan pada saat penerimaan telepon. Beberapa perusahaan seperti rumah sakit misalnya mengharuskan etika komunikasi lewat telepon dengan tata dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Contoh iklim komunikasi dalam sebuah organisasi atau perusahaan selanjutnya yakni tentang pengakuan dan penghargaan. Pengakuan akan kinerja seseorang akan memiliki manfaat positif dalam kelangsungan bisnis perusahaan ataupun pengembangan organisasi. Iklim selanjutnya yakni tentang kejelasan. Perusahaan atau organisasi yang harus mampu menciptakan kondisi di mana kebebasan informasi tetap ada pada koridor yang jelas. Komunikasi yang jelas akan memberikan satu persepsi atau pencapaian tujuan yang sama. Simpang siurnya informasi harus dihindari supaya iklim ini bisa tercipta. Proses komunikasi yang berkomitmen adalah bentuk dari iklim yang cukup bagus. Untuk diciptakan komitmen mengandung arti sebuah konsistensi dari adanya pesan dalam komunikasi di organisasi tersebut. Konsistensi tersebut akan selaras dengan tujuan dari organisasi atau perusahaan yang hendak dicapai. Sifat saling mendukung dalam berkomunikasi organisasi bisa menciptakan kerjasama yang baik. Iklim komunikasi yang saling mendukung ini bisa menciptakan supaya antar individu di dalam wabah organisasi bisa saling menjalin hubungan yang baik. Dengan adanya iklim seperti ini, maka perusahaan atau organisasi bisa berkembang dengan lebih baik. Maksudlah kita yang kedua yaitu budaya komunikasi. Menurut Koenjarang-Nigrat, budaya merupakan sebuah sistem gagasan dan rasa sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam kehidupannya yang bermasyarakat yang menjadi kepunyaan dalam belajar. Selanjutnya, A.B. Taylor mendefinisikan budaya sebagai suatu keseluruhan yang kompleks, meliputi kepercayaan, kesusilaan, seni, adat dan istiadat, hukum kesanggupan dan kebiasaan lain yang sering dipelajari oleh manusia sebagai bagian dari masyarakat. Sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi yang dilakukan oleh seorang pengirim pesan atau komunikator dan penerima pesan komunikan. Masuklah kita yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu media komunikasi. Media komunikasi ini adanya surat komunikasi melalui surat menyurat masih ada digunakan dalam kalangan pemerintah atau organisasi resmi.